Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita. Kita masuk pada tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalaman masa kecil, dan ini adalah pembelajaran yang kedua. Seperti biasa anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita harus awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak bisa buka buku pakai tema 5-nya di halaman 10 dan buku fokus tema 5-nya halaman 8 ya anak-anak ya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar Beni dan teman-teman sedang melakukan olahraga yang dipimpin oleh paman di sanggar senam. Nah, Beni diajari paman untuk melakukan gerak kekuatan dan Beni menceritakan pengalamannya kepada Pak Guru. Teman-teman Beni juga mendengarkan. Nah, Beni melakukan gerak saling mendorong dengan bertumpu pada tangan anak-anak. Nanti anak-anak di rumah bisa melakukannya bersama dengan saudara ya. Nah, apakah anak-anak senang berolahraga? Pastinya senang. Nah, dengan rutin berolahraga dapat membuat badan kita menjadi sehat. Sebelum berolahraga harus melakukan pemanasan terlebih dahulu, karena pemanasan dapat mencegah cedera. Ada banyak jenis gerakan dalam olahraga anak-anak. Salah satunya adalah gerak saling mendorong. Nah, gerak mendorong bertumpu pada kedua tangan. Bertumpu pada tangan dapat melatih kekuatan ya anak-anak ya. Nah, bagaimana cara melakukan gerakan saling mendorong ini? Yang jelas tubuh kita itu harus seimbang terlebih dahulu dan kita harus berdiri di hadapan teman atau lawan kita ya kan. Lalu pertemukan telapak tangan kalian dan berdiri tegak, kaki kanan berada di depan. Nah, dengarkan aba-aba dari guru atau pemimpinnya. Nah, saat aba-aba dimulai, maka lakukanlah gerak saling mendorong. Nah, saat aba-aba berhenti, maka hentikanlah dorongan kita itu dan lakukanlah berulang-ulang. Nah, bertumpu pada tangan akan melatih kekuatan ya anak-anak ya. Nah, coba di sini ada percakapan antara Beni dan Udin. Kita akan membaca percakapan ini. Beni, hebat sekali gerakanmu. Terima kasih Udin. Bagaimana perasaanmu Beni? Aku senang sekali. Aku juga ikut senang Beni. Kamu memang berbakat dalam berolahraga. Kamu juga pasti bisa Udin. Kita bisa berlatih bersama-sama. Nah, dalam percakapan ini mana kalimat pujian anak-anak? Ada 2 kalimat pujian. Yang pertama adalah Beni, hebat sekali gerakanmu. Ya kan? Lalu kamu memang berbakat dalam olahraga. Nah, itu adalah kalimat pujian anak-anak ya. Nah, pujian itu artinya pernyataan memuji. Pujian menyenangkan hati orang yang dipuji anak-anak. Nah, kita tidak ada salahnya sesekali untuk memuji teman ataupun saudara kita bila memang saudara kita atau teman kita itu berbakat dalam bidang tertentu. Apalagi kalau misalnya saudara kita atau teman kita melakukan kegiatan yang memang yang dilakukan itu sangat baik. Contoh mewarnai misalnya, kita bisa memuji, wow, gambar yang kamu warnai hebat, bagus sekali, indah sekali. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, dengan memuji orang lain itu dapat menyemangati orang tersebut agar lebih giat berlatih juga. Nah, seperti di sini ada ungkapan pujian. Misalnya contoh nomor 1, Lani menggambar bunga. Ungkapan pujian apa yang tepat untuk kita katakan kepada Lani? Kamu memang berbakat dalam menggambar Lani. Misalnya seperti itu juga bisa, ya kan? Lalu yang kedua, Udin berbagi kue. Nah, kalimat ungkapan pujian apa yang pantas untuk Udin? Udin, kamu anak yang baik karena mau berbagi kue dengan temanmu. Itu juga bisa. Lalu yang ketiga, Siti membantu ibu. Nah, kalimat pujiannya gimana? Siti, kamu memang anak yang baik dan kamu anak yang rajin karena kamu mau membantu ibu. Nah, seperti itu kan?
Lalu ada Dayu yang menari Bali. Kamu berbakat dalam menari, Dayu. Gerakanmu sangat bagus. Nah, gerakanmu sangat lincah. Nah, itu kalimat pujian atau ungkapan pujian. Oh, yang terakhir, Beni bermain gitar. Nah, bagaimana ungkapan pujian terhadap Beni atau kalimat pujian yang bisa kita katakan kepada Beni? Beni, suara yang keluar dari gitar yang kamu mainkan sangat indah atau sangat bagus. Nah, itu merupakan ungkapan pujian, ya kan? Nah, dengan mengutarakan ungkapan pujian tersebut, maka Beni pun akan semakin giat untuk berlatih. Seperti itu ya, anak-anak ya. Jadi tidak ada salahnya bila kita memuji bakat atau potensi dari teman ataupun saudara kita, ya. Baiklah, untuk materi pada pembelajaran kedua ini sudah selesai. Kita tutup dengan doa Salam Maria. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa video pembelajarannya didengarkan dan disimak. Nanti akan ada latihan untuk anak-anak di rumah ya. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.